Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Aule Wilson, NIM 2034307. Untuk menyelesaikan tugas akhir semester teori bahasa otomata, akan menjelaskan tentang beberapa materi berikut. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang Chomsky Normal Form, penjelasan tentang CNF dan cara mengubah CFG dalam bentuk CNF. Lalu materi kedua tentang mesin Turing, penjelasan mesin Turing dan kelebihannya dibandingkan PDA atau push down automata. Lalu materi yang ketiga tentang NP problem, penjelasan tentang teori NP problem. Oke, next. Materi pertama itu Chomsky Normal Form, penjelasan CNF dan cara mengubah CFG menjadi CNF. Chomsky Normal Form atau CNF ini adalah merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG atau konteks free grammar. Chomsky Normal Form atau CNF dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan produksi kosong. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat diubah menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi epsilon atau kosong. Oke, next. Berikut adalah aturan produksi CNF. Penjelasannya begitu. Jadi pada ruas kanannya atau biasa kenal dengan simbol beta itu tepat berupa simbol terminal atau dua variabel. Lalu aturan keduanya, jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga jika terdapat lebih dari dua simbol variabel harus dilakukan perubahan. Itu adalah aturan umum produksinya. Jadi alfa menjadi beta, di mana alfanya itu sama dengan satu non terminal, maka betanya itu satu terminal atau dua non terminal. Oke, lanjut. Berikut adalah contoh dari CNF-nya tadi berdasarkan aturan produksi berikut. Aturan produksi yang tadi kita lihat pada contoh yang pertama itu ada A yang inputnya B besar dan C besar. Ini udah merupakan CNF karena dia adalah dua non terminal sesuai dengan aturan produksi yang tadi. Lalu contoh yang kedua ada A menjadi B kecil. Ini juga merupakan contoh CNF karena dia inputannya satu terminal. Lalu yang ketiga B menjadi A besar. Ini juga udah benar karena inputannya satu terminal. Lalu yang keempat C jadi B besar, A besar, atau D kecil. Ini berarti juga sesuai aturan produksi CNF, di mana outputnya dua non terminal atau satu terminal. Ini bisa kita centang. Oke, next. Berikut adalah penerapan konteks free grammar menjadi Chomsky Normal Form. Ada beberapa langkah umum untuk pembentukan bentuk normal Chomsky. Yang pertama itu biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan besar dari 1. Lalu lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat besar 2 simbol variabel. Lalu penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian,
kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Oke, next. Ini adalah tahapan pembentukan CNF dari CFG. Yang pertama itu dari CFG yang sudah disederhanakan. Lalu ada 3 tahapan. Dari pertama itu biarkan yang sudah CNF, lalu penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan besar dari 1, terus penggantian aturan produksi dengan simbol variabel besar dari 2, lalu masuk ke tahap berikutnya, buat variabel baru dan aturan produksi baru jika perlu, lalu sehingga menjadi CNF atau Chomsky normal form. Berikut adalah contoh implementasinya. Misalkan di sini kita perhatikan bentuk aturan produksi CFG berikut yang diasumsikan telah disederhanakan. Apakah ada aturan yang memenuhi syarat CNF dari ketiga produksi berikut? Di sini kita lihat ada S yang menjadi B kecil A besar atau A kecil B besar. Di sini belum memenuhi aturan produksi CNF karena memiliki output satu terminal dan satu non terminal. Yang nomor 2 B kecil A besar dan A besar ini juga belum. Yang A kecil S besar juga belum. Dan yang A besar atau A ini benar karena outputnya satu terminal. Juga yang bawahnya seperti berikut. Jadi aturan produksi yang telah CNF itu adalah A menjadi A kecil, yang B besar menjadi B kecil. Sesuai aturan produksi Chomsky normal form. Lalu coba kita lakukan penggantian aturan produksi yang belum CNF berdasarkan bentuk awal yang tadi. Jadi ada 3 tadi ya. Berikut adalah langkahnya. Yang S menjadi B kecil A besar tadi kita ubah menjadi yang B kecilnya menjadi P1 biar sama-sama menjadi 2 non terminal. Yang ini udah betul. Lalu yang kedua S A kecil menjadi B besar kita ubah A nya menjadi P2. Yang ketiga B kecil A besar yang B kecilnya kita ubah menjadi P1. Lalu kita ubah lagi yang A besarnya keduanya jadi P3 menjadi CNF. Lalu yang keempat yang A besar input A kecil S kita ubah A nya menjadi P2. Oke, next. Lalu yang kelima ada B dengan hasil outputan A kecil B besar kita ubah yang A nya menjadi P2 dan B besarnya kita ubah jadi P4 sehingga outputnya menjadi P2 dan P4. Lalu yang B nya kita ubah menjadi B kecil dan yang B kecil dan S tadi kita ubah menjadi B nya menjadi P1 dan S sehingga menjadi CNF. Sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru dengan hasil yang berikut. P1 sama dengan B, P2 sama dengan A kecil, P3 A besar, P4 itu sama dengan B besar. Jadi hasil akhir aturan produksi bentuk normal Chomsky dari text free grammar dari soal yang tadi berdasarkan contoh dengan bentuk awal yang seperti berikut menjadi seperti ini. Yang A outputnya A besar outputnya A kecil, B besar B kecil, yang S P1 dan A, P2 dan B, P1 P3, P2 PS, P2 P4, P1 S,
B kecil, A kecil, A besar, dan B besar. Adalah hasil konversi dari konteks VGamer menjadi CNF berdasarkan contoh yang tadi. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin Turing, penjelasan mesin Turing dan kelebihannya dibandingkan PDA. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Mesin Turing. Mesin Turing ini adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Mesin Turing itu bisa juga dibilang sebuah model matematika untuk komputasi diberikan dalam bentuk mesin Turing itu sendiri. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Penemunya adalah Alan Turing. Next. Ini adalah proses kerja mesin Turing. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID-ID pada DPA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada DPA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Ini adalah gambaran dari proses kerja mesin Turing. Next. Spesifikasi mesin Turing. Mesin Turing memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Mesin Turing juga memiliki head fungsinya sebagai penunjuk posisi yang diakses oleh pita. Head pada mesin Turing juga dapat bergerak ke kanan dan ke kiri pada pita sesuai fungsi transisi yang ditetapkan untuk membaca inputan. Head juga mampu melakukan tugas untuk menghapus dan mengubah isi dari pita. Itu adalah spesifikasi dari mesin Turing. Berikut adalah prinsip kerja mesin Turing. Ada beberapa prinsipnya, itu yang pertama, lihat pada state semula dan simbol yang ditunjuk head. Berdasarkan fungsi transisinya tentukan step berikutnya, lakukan tulisan ke pita, gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila pasangan dari state dan simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila berhenti pada state final atau F, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berhenti pada state final, maka berarti inputan tersebut ditolak. Adalah prinsip kerja mesin Turing. Next, kita masuk ke komponen mesin Turing. Sebuah mesin Turing atau M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Ada beberapa simbol dan definisinya. Di M sama dengan Q, sigma, gamma, alpha, S, B atau F. Q ini adalah himpunan state, sigma himpunan simbol input termasuk B, gamma simbol-simbol yang muncul di pita termasuk sigma, lalu alpha fungsi transisi yang memetakan Q kali sigma kali Q kali sigma kali L dan R. Kalau S adalah state awal, B simbol blank atau dari akhirnya, lalu F adalah himpunan state final. Kita masuk pada contoh mesin Turing. Misalkan pada soal berikut, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing mempunyai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih banyak dari 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Berikut adalah penjelasan dari contoh soal yang tadi. String masukannya adalah 000 111 digambarkan sebagai berikut stepnya. Jadi mesin mengubah 0 menjadi X. Pertama di sini
lalu mencari simbol 1 ke kanan dan ubah menjadi Y. Kembali mencari simbol X, yang X yang tadi, lalu mencari ke arah kanan apakah terdapat simbol 0, lalu ubah menjadi X. Di sini kita menjadi X. Kita ulangi langkah sehingga terdapat hasil. Jadi kita ulangi menjadi mesin kembali menjadi Y dan mencari angka 1. Yang angka 1 ini kita ubah jadi Y. Lalu kembali ke X, mencari angka 0, jika ada kita ubah menjadi X. Lalu kembali lagi hingga yang angka 1 ini berubah jadi Y. Dan saat mesin menemukan blank atau B, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan string 00011 dikenali oleh mesin M. Itu adalah penjelasan tentang contoh soal mesin Turing yang tadi. Kita next selanjutnya. Dari penjelasan sebelumnya terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Itu ada misalnya statusnya A, aksinya menemui 0, keterangannya menemukan simbol 0. Lalu yang statusnya B, mencari 1, keterangannya mencari simbol 1 ke arah kanan. Lalu yang ketiga yang C, mencari X ke arah kiri. Ini yang keempat tuh sisa, memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Jadi sebelum menemukan yang blank atau B ini, si mesin kembali lagi ke X untuk memeriksa apakah masih ada 0. Jika masih ada, nanti diubah menjadi X lagi. Jika tidak, maka mesin akan terus hingga menemukan blank, sehingga stringnya dikenali oleh mesin. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Okay, next. Kelebihan mesin Turing dibandingkan PDA. Jika pada FSA atau PDA atau Finite State Automata atau Push Dot Automata, pita masukan hanya dapat dibaca. Pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Kelebihan pertama. Lalu yang kelebihan kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan kalau pada PDA. Sedangkan pada mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Pada PDA, pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengasesannya tidak dibatasi. Ada kelebihan mesin Turing dibandingkan PDA. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, tentang NP problem. Penjelasan tentang teori NP problem. Pada materi NP problem ini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu tentang teori NP, P problems, dan NP problems. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori NP. Dalam membahas teori NP, kita hanya membatasi pada persoalan keputusan atau decision problem. Persoalan yang keputusan adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban yes atau no. Contoh, diberikan sebuah integer X, tentukan apakah elemen X terdapat dalam tabel. Diberikan sebuah integer X, tentukan apakah X bilangan prima. Diberikan sebuah graf G, apakah G graf Hamilton. Setiap persoalan optimasi yang kita kenal memiliki decision problem yang bersesuaian. Perhatikan beberapa persoalan berikut. Itu pertama ada teori NP, traveling salesperson problem. Diberikan graf berarah dengan bobot atau Y pada setiap sisinya. Sebuah tour di dalam graf tersebut dimulai dari sebuah simpul, mengunjungi simpul lainnya tepat sekali, dan kembali lagi ke simpul asalnya.
Traveling Salesperson Optimization Problem atau TSOP adalah persoalan menentukan tur dengan total bobot sisi minimal TSP yang sudah biasa dikenal. Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP adalah persoalan untuk menentukan apakah terdapat tur dengan total bobot sisinya tidak melebihi nilai D. Okay, next. 2 itu ada teori NP knapsack problem. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas W. Setiap objek memiliki profit masing-masing. Integer knapsack optimization problem adalah menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack namun tidak melebihi W sehingga memberikan total profit maksimum. Knapsack problem yang sudah kita kenal, integer knapsack decision problem, adalah persoalan untuk menentukan apakah dapat memasukkan objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi W, tapi total profitnya paling sedikit sebesar P. Itu adalah teori NP knapsack problem. Lalu yang ketiga ada graph coloring problem. Graph coloring optimization problem adalah menentukan jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul bertetangga memiliki warna berbeda. Di graph coloring problem yang kita kenal, graph coloring decision problem adalah menentukan untuk suatu integer M apakah terdapat warnaan yang menggunakan paling banyak M warna sedemikian sehingga dua simbol bertetangga memiliki warna berbeda. Kita belum menemukan algoritma polinomial untuk persoalan optimasi atau persoalan keputusan pada contoh-contoh di atas. Namun, jika dapat menemukan algoritma polinomial untuk jenis persoalan optimasi tersebut, maka kita juga mempunyai algoritma waktu polinom untuk persoalan keputusan yang bersesuaian. Hal ini karena solusi persoalan optimasi menghasilkan solusi persoalan keputusan yang bersesuaian. Kita masuk ke contoh. Jika pada persoalan traveling salesperson optimization problem atau TSOP tur minimal adalah 120, maka jawaban persoalan traveling salesperson decision problem atau TSDP adalah yes jika D besar sama 120 dan no jika D kecil dari 120. Sudah kedua, begitu juga pada persoalan integer knapsack optimization problem. Jika keuntungan optimalnya adalah 230, jawaban untuk persoalan keputusan integer knapsack yang berkoresponden adalah yes jika P kecil sama dari 230 dan no jika P besar dari 230. Kita masuk yang kedua pada materi teori pada NP problems, itu ada P problems. P problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Himpunan P problems. Contoh, persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah lari adalah P problems. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom termasuk ke dalam P problems. Apakah traveling salesperson decision problem atau TSDP termasuk P problems? Meskipun belum ada orang yang menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom, namun tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa TSDP tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Ini berarti TSDP mungkin dapat dimasukkan ke dalam P problems. Algoritma deterministik adalah algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Algoritma deterministik bekerja sesuai dengan nature komputer saat ini yang hanya mengeksekusi satu operasi setiap waktu, diikuti oleh operasi selanjutnya atau sequential, begitu seterusnya. Yang kedua, algoritma non-deterministik itu adalah algoritma yang berhadapan dengan beberapa opsi pilihan dan algoritma memiliki kemampuan untuk menerka opsi pilihan yang tepat. Algoritma non-deterministik dijalankan oleh komputer non-deterministik atau komputer hipotetik. Komputer non-deterministik
memiliki kemampuan mengevaluasi sejumlah tak berhingga operasi secara paralel. Selanjutnya kita masuk ke NP problems. NP atau non-deterministic polynomial. Polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. TSDP adalah contoh persoalan NP, sebab jika diberikan sebuah tekaan string atau tur, maka dibutuhkan 0 atau n untuk memverifikasi solusi. Integer knapsack decision problem dan graph coloring decision problem semuanya adalah NP. Semua persoalan NP juga adalah NP, sebab tahap menerka tidak terdapat di dalam persoalan P. Karena itu P adalah himpunan bagian dari NP. Adakah persoalan yang bukan NP? Ada, yaitu persoalan intractable. Contohnya halting problem. Kita telah menyebutkan sebelumnya bahwa TSDP belum terbukti apakah P atau bukan. Dengan kata lain, tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP atau P sama dengan NP. Dia belum terbukti. Pertanyaan apakah P sama dengan NP adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer. Pertanyaan ini penting sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Karena itu, jika P sama dengan NP, maka betapa banyak persoalan keputusan yang dapat dipecahkan secara mampus dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Namun kenyataannya, banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP. Karena itu cukup aman kalau kita menduga-duga bahwa P tidak sama dengan NP. Oke, next. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi teori bahasa otomata kali ini. Penjelasan tentang CNF, konversi CFG menjadi CNF, mesin Turing, pilihan mesin Turing dan kelebihannya dibandingkan PDA, dan teori NP problem. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Gavin Aula Wilson. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.